Selamat pagi dan salam sejahtera. Bapak-bapak, ibu-ibu yang saya hormati, saya perkenalkan diri, nama Budiman dari Makib Kota Singkawang. Perlu saya sampaikan dalam setiap forum saya selalu berbicara, paling tidak bertanya dengan keterbatasan kemampuan saya. Tapi ketika tadi Pak Kapitra menceritakan kalau berbicara tidak memberikan solusi, lebih baik diam. Kalau diam tidak memberikan solusi, lebih baik berbicara. Lalu pertanyaan saya, apakah saya memberikan solusi apa-apa? Saya juga tidak terlalu paham begitu. Mungkin Bapak Profesor Doktor yang saya hormati, saya tertarik dengan materi yang Bapak sampaikan tadi tentang moderasi beragama. Apa yang bisa Bapak sampaikan adalah sesuatu yang sudah inkrah, yang tidak bisa dipatahkan oleh siapapun juga, karena itu sudah teruji. Jadi saya tidak akan mempertanyakan itu. Tapi saya tertarik juga mendapat sorotan dari Pak Prof bahwa ada peristiwa yang terjadi di Kabupaten Sabas, di Kecamatan Pemakan. Ini juga mendapatkan perhatian dari Pak Patomi, Ketua FKB, Bu Raya, ya betul Bu Raya. Artinya ini satu hal yang serius dalam hal moderasi beragama. Saya menyoroti ada dua aspek kajian. Pertama, kita bicara aspek tentang hukum, kemudian berbicara aspek sosiologi. Saya pertama akan menyoroti soal hukum. Saya tertarik dengan negara ini. Bagaimana mengabaikan azas presumption innocent, azas praduga tidak bersalah? Artinya apa? Artinya orang yang diduga itu membuat pengakuan bahwa saya bersalah. Dua orang yang melakukan hal dengan narasi sama. Saya bersalah, saya tidak akan mengulangi. Di mana menguji kesalahan itu? Karena untuk menentukan seseorang bersalah tidak, itu perlu keputusan pengadilan. Maaf dari hasil itu saya katakan kepolisian negara telah melaju. Ayo kita simak secara bersama-sama tanpa pretensi untuk katakan mendukung siapa di sini. Kita tidak perlu mendukung. Kalau memang ada aspek yang memenuhi dari unsur-unsurnya, silakan diproses secara hukum. Perlu kita ketahui apakah ada mensreaksi atau tidak, ada niat jahat tidak, ada niat untuk menodai tidak, kan yang dituntutkan menodai. Apakah dengan berbagai pakaian pokok orang itu dapat dikatakan menodai salah satu agama? Kalau saya membawa mandau, apakah saya juga menodai orang Dayak? Kalau sedia ada orang Dayak, boleh dijawab. Topi, apakah itu sudah merupakan simbol serta merta daripada agama Islam? Itu bicara ilmiah di sini, bukan berbicara tentang identitas. Jadi ini perlu diuji secara hukum. Tidakkah ada jalan yang perlu kita tempuh, yaitu restoratif justice?
menjadi dapat perhatian kita bersama. Baik, itu dari aspek hukum. Kemudian dari aspek sosiologis, sudahkah kita katakan orangnya kita berbicara tabayun? Kenapa itu tidak dilakukan? Tidakkah kita hidup dalam sebuah negara atau daerah yang menjunjung tinggi nilai-nilai persahabatan? Perlu tidak saat ini bahwa interaksi dan komunikasi sosial sudah terbangun sedemikian baik di Kecamatan Senakan. Apakah mesti bermasalah karena ini? Kalaupun ada perdugaan dianggap sebuah penistaan agama, ya serahkanlah kepada negara. Tetapi perlu diperhatikan, tidak ada ancaman massa. Kenapa mesti datangi orang beramai-ramai? Negara Indonesia negara hukum, cukup disampaikan dengan kapal sepeda ada begini, selesai masalah ini. Inilah perlu kita menganalisis semua masalah. Supaya apa? Supaya nilai-nilai toleransi dan persahabatan kita tidak menjadi pupus. Jadi mungkin itu aja yang dapat saya sampaikan. Satu lagi, sebenarnya saya sangat tertarik Bimas Kombusu bisa hadir di sini. Saya akan menyampaikan sebuah politik hukum yang berkaitan dengan kebijakan negara. Saya ingin mengatakan kebijakan negara yang keliru terhadap orang-orang Konghucu. Saya mengatakan demikian. Pernah diturunkan instruksi presiden tahun 78. Saya sebutkan nomornya. Instruksi presiden nomor 1470 garis miring 1998. Dipertegas dalam surat edaran Menteri nomor 477 tahun 1978. Di mana dalam edaran tersebut pemerintah serta-merta menghilangkan agama Konghucu. Saya sering berbicara pemerintah terlalu kejam. Baru ada pelanggaran asasi manusia paling sadis saya katakan. Coba Bapak menghapus negara, menghapus agama orang dalam sebuah negara yang harus beragama. Kita tidak tahu bagaimana cara berpikir negara. Harus kita memproteksi, melindungi. Ini malah memberedar dan menghancurkan. Sementara pemerintah harus tahu ada instruksi presiden nomor 1 tahun 65 bahwa ada 6 agama yang dianut oleh masyarakat Indonesia, termasuk di situ Konghucu. Tapi hebatnya dipertegas dengan surat edaran Menteri Dalam Negeri nomor 477 tahun 78. Saya ingin berbicara dari sistematika hukum. Saya bukan orang hukum. Saya wakil di IPK. Bisakah surat edaran Menteri Dalam Negeri menggugurkan instruksi presiden atau penetapan presiden? Saya, Pak Susari, pada pagi ini tidak hadir. Ini yang akan kita sampaikan sebenarnya. Kenapa kita sampaikan semua yang sudah terjadi menurut agama Konghucu? Kita tidak ingin sejarah kelam terjadi pada negara Konghucu, pada sejarah yang ada. Demikian yang saya sampaikan. Ada salah kata, saya minta dimaafkan. Terima kasih. Baik, terima kasih. Ya, saya pikir Bapak dan Ibu cukup untuk teman-teman yang akan bertanya karena waktu kita juga sudah hampir mendekati zuhur. Ya, kami beri kesempatan kepada dua narasumber kita untuk menyampaikan. Silakan Ibu, Pak dulu ya. Silakan. Baik, terima kasih untuk Pak Ketua NKOB. Izin saya sepakat dengan tadi bahwa ada kabar baik kita dengan kebijakan pemerintah. Walaupun saya belum yakin implementasinya karena perlu penyiapan sumber daya yang memadai dan tentu saja ini tidak mudah. Apalagi jabatan beliau hanya 9 bulan
nanti ganti presiden, ganti menteri, kita tidak tahu. Mudah-mudahan lebih baik lagi, ya. Tapi tentu saja janji yang mengembirakan, yang mudah-mudahan janji realisasi. Itu saja. Kemudian untuk Pak Fepani, ya. Moderasi beragama itu harus proses yang panjang, yang bukan momentum, bukan temporer sifatnya. Saya setuju, sangat setuju bahwa moderasi beragama bukan momentum yang sekali jalan selesai waktu tertentu saja, tetapi selamanya. Bahkan dimanapun kita itu harus dengan moderasi beragama. Saya bilang tadi misalnya kehidupan pribadi kita harus menjadi individu yang moderat secara pribadi. Dalam rumah tangga, dalam keluarga kita juga harus mampu bersikap moderat. Kemudian dalam keluarga, di masyarakat, apalagi sudah membina umat, berbangsa, bernegara, harus semuanya dengan sikap moderasi. Itu harus kita terapkan. Tidak ada wilayah yang tidak moderasi. Saya setuju itu, ya. Jadi moderasi sesungguhnya tidak terbatas oleh tempat, tidak terbatas oleh waktu, tidak terbatas oleh momentum tertentu. Moderasi. Kemudian perlu kebijakan yang menyeluruh dalam rangka transformasi moderasi, sehingga sikap-sikap moderasi itu bisa menjadi karakter kita. Ya, target yang harus kita bangun bersama. Jadi moderasi itu bukan lagi sebuah kesadaran sandiwara atau sebuah perilaku yang diterapkan ketika kita sengaja dengan moderat. Tapi sebagai moderasi yang baik itu adalah moderasi yang tertanam sebagai karakter kita sehari-hari. Jadi bukan lagi sebagai sesuatu yang sengaja moderasi, sesuatu yang disetting moderasi, tetapi moderasi pada dirinya nanti menjadi sikap hidup kita dari tidur, dari bangun tidur sampai tidur lagi. Itu idealnya itu, Pak. Saya setuju sekali, Pak. Ini yang harus kita wujudkan, ini yang harus kita tanamkan bersama pada diri kita, pada keluarga kita, pada masyarakat kita, pada umat kita, untuk menjadikan moderasi ini sebagai karakter kita semuanya. Saya kira itu komentar yang saya bisa berikan. Ya. Kemudian untuk Pak Budiman, terima kasih banyak sekali komentar saya tadi. Moderasi konsep yang pasti kita semua setuju, oke, ya. Tapi saya lebih pada kasus tadi, ya, kasus yang disampaikan. Bagaimana moderasi beragama menanggapinya. Ini yang saya sampaikan. Maksud Pak Tony tadi, ya. Saya buka wacana itu di awal. Kasus itu, kalau kita memiliki sikap yang moderat, sesungguhnya tidak akan menjadi persoalan. Satu, dari sisi Muslim yang saya tampilkan tadi, bahwa pakaian yang ditampilkan, baju koko, pakai sarung, pakai kopiah, tidak ada secara syariat. Ya, tidak ada secara syariat. Syariat hanya bicara soal aurat. Artinya, ini sebagai satu contoh bahwa dalam agama kita juga harus bisa membedakan mana yang syariat, yang tidak boleh diganggu gugat oleh siapapun, mana yang sesungguhnya bukan syariat, yang mungkin saja orang berbeda dalam lihatnya, dalam memahaminya. Satu, mestinya. Tetapi moderasi itu sama dengan Pak juga bahwa moderasi itu dan toleransi itu hakikatnya adalah semua pihak, bukan hanya satu pihak. Bukan hanya misalnya dalam konteks kasus sama, bukan hanya Muslim yang harus moderat terhadap kasus itu. Tetapi yang non-Muslim seperti misalnya teman kita atau itu, ya, dan kawan-kawan itu juga harus moderat, harus moderasi dalam konteks itu. Satu contoh moderasi bahwa pakaian baju koko, sarung dan kopiah adalah identitas tradisi keagamaan, identitas pakaian beribadahnya kaum Muslim. Siapapun tahu, ya, siapapun tahu tradisi berpakaian Muslim di Indonesia dalam sholat adalah baju koko, sarung dan kopiah. Mesti dia bukan syariat. Tetapi dengan konsep moderasi itu juga harus dihormati. Pakaian sholat artinya pakaian yang digunakan untuk hal-hal yang baik, hal-hal yang positif. Tidak boleh untuk hal-hal yang negatif, apalagi tidak makna kalau dalam Islam nanti misalnya tercampur dengan praktek-praktek syirik dan seterusnya, mendekati makna syirik dan seterusnya. Tidak boleh.
Nah, ini juga harus dipahami sebagai bagian dari sikap moderasi. Seharusnya dalam konteks moderasi, ya, saya tidak bicara atas nama Islam atau atas nama penunjuk, tapi sebagai praktek moderasi itu harus dihormati untuk tidak digunakan dalam sembarang tempat, dalam sembarang praktek. Jadi penghormatan itu adalah penghormatan sebagai tradisi pakaian beribadahnya kaum muslim di Indonesia. Artinya kalau paham dan moderasi, mestinya itu tidak boleh digunakan untuk praktek yang kemarin dimarahi oleh saudara-saudara kaum muslim di sana. Nah, itu intinya bahwa mari dengan sikap moderasi itu semua pihak untuk saling mengerti, saling memahami wilayah-wilayah tertentu, nilai-nilai tertentu yang dianggap baik pada orang lain, kemudian diimpakkan sebagaimana makna yang baik itu, dan jangan digunakan sebaliknya. Jadi seperti itu. Yang muslim tidak sama, jadi moderat bagi muslim juga jangan menjadikan sunnah itu sebagai penistaan terhadap syariat. Itu bukan syariat, itu tradisi agama. Nah, begitu yang harus kita munculkan, yang harus kita bangun Bapak Ibu, bahwa semua kita harus mampu bersikap moderasi. Semua kita harus berupaya untuk bertoleransi. Moderasi, toleransi tidak boleh dituntut hanya pada satu pihak, tetapi pada semua pihak kita harus toleransi. Harus toleransi secara bersamaan. Tidak menghitung tadi bahasa Pak Menteri, tidak menghitung mayoritas, tidak menghitung minoritas. Semua harus menempatkan prinsip moderasi dan toleransi itu secara baik, secara bersama-sama. Baru kita bisa mencapai kebersamaan. Saya kira itu harapan saya. Mengaku bersalah harus putusan pengadilan. Saya kira lain kita Pak Budiman, ya. Jadi kalau dalam konteks sosial tadi ya mengaku bersalah karena kata saja salah ucap saja misalnya, itu tidak ada masalah. Kita harus dengan putusan pengadilan kalau mengaku bersalah. Jadi beda kalau salah konteks hukum ya harus dengan pengadilan. Kemudian untuk yang kehadiran agama muncul, saya mengajak Pak Budiman, mari kita lupakan Orde Baru, Orde Lama, Orde Baru yang menghapus muncul dari catatan agama di Indonesia. Mulailah kita berangkat dari titik yang sangat positif ketika agama muncul diakui kembali oleh Gus Dur, dan hari ini menjadi salah satu dari 6 agama yang resmi diakui di Indonesia. Menurut saya kita tutup lembaga yang belakang yang tidak baik bagi pengakuan agama kita, dan hari ini kita mulai dengan lembaga yang baik, dan kita bangun bersama, kita jaga bersama, kita kawal bersama pengakuan keagamaan yang secara adil dan bijak, yang sama rata, sama adil, sama bijaksana untuk konteks Indonesia kita hari ini. Yang kita kawal bersama, kita jaga bersama hari ini dan ke depan Pak Budiman. Saya kira itu tanggapan saya. Terima kasih. Baik, dilanjut Pak Sadi. Yang penting jangan sampai ketukar. Dan mengenai moderasi itu Pak, kita juga pahami tadi bahwa moderasi itu harus berjalan terus dan tidak pernah berhenti. Dia akan mengalir terus sampai sepanjang zaman. Ya. Saya pikir memang moderasi berhubungan beragama patut kita jaga bersama. Nah, mengenai Pak Budiman, mengenai terutama tadi yang menyangkutnya kasus di situ saat ini masih diproses dan ditangani oleh pihak Polda, dan kita serahkan saja masalah ini ke polisi. Mengenai masyarakat ramai-ramai itu adalah suatu reaksi, ya, suatu reaksi dari masyarakat. Persoalan nanti asas peraduga
Koko tadi terkait hal ini ada kaitannya memang merupakan kaitannya dengan agama. Itu nanti dia mengambilkan ahli saja yang menentukan. Jadi kita tetap jaga kebersamaan antara kita. Jadi seperti yang tadi bicara mungkin ada sedikit penafsiran tadi bahwa mengenai jika berbicara itu tidak bukan maksudnya juga solusi ya. Jadi sebetulnya apa yang saya ucapkan itu adalah di dalam kitab. Ya, maksudnya begini. Jika berbicara sebenarnya di awal was-was dan tadi apa yang keluar dari itu akan kembali kepada ya, maksudnya apa yang kita ucapkan. Kita sebelum kita mengucapkan mesti kita berpikir dulu apakah sesuatu yang kita bicarakan itu dapat menimbulkan masalah atau tidak. Jadi seandainya apa yang saya ucapkan akan menghina orang lain atau menodai agama orang lain, maka itu sebaiknya diam saja. Itu maksudnya. Tetapi jika ada sesuatu hal yang tidak bisa diselesaikan dengan cara diam, maka kita cari solusinya. Jadi tidak berarti tadi maksud saya itu adalah daripada kita sembarangan berbicara, sembarangan menilai orang lain yang sesungguhnya kita sendiri tidak tahu, sebaiknya tidak usah dibicarakan dan diam saja. Saya pikir sekian dan terima kasih atas kebersamaannya. Baik, Bapak Ibu, kita siap terus untuk melakukan kita. Bapak Ibu sekalian yang saya hormati, sebagai kesimpulan akhir, sedang ada kasus yang sedang diviralkan atau yang sedang viral, kita serahkan saja kepada pihak yang berwenang yang sekarang sedang mengurusi, dan kita sudah diminta ahli atau ahli Pak, ada dari Kementerian Agama, ada dari MUI, ada dari FKUB. Kita tunggu saja regulasinya dan kita tunggu keputusannya. Mudah-mudahan tidak terjadi hal-hal yang tidak kita inginkan, karena kita sebenarnya aman semuanya, bersatu dalam kerukunan dan kedamaian. Baik, Bapak Ibu sekalian, mari sekali kita kasih terus buat di video yang ini, dan kita pikir cukup sampai di sini, tidak bisa kita berulang lagi karena waktu kita sudah sebentar lagi akan menjelang zuhur bagi kaum muslimin yang akan melaksanakannya. Kami sebagai moderator apabila ada kekurangan dan kesalahan, mohon maaf yang sebesar-besarnya. Sekali lagi ini bukan karena nepotisme dan sebagainya, tapi mungkin sudah takdir Tuhan yang menentukannya. Demikian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang dan salam sejahtera untuk kita semuanya. Salam Om Swastiastu, Namo Buddhaya, Wite Tuntien, salam kebajikan. Dilengkap tadi berbuat curah saruga, bahasa marga jubata. Harus.